Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1857. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tak berujung yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Pihak lain benar-benar ingin membawanya pergi, itu tak tertahankan. Hahaha, semut kecil dari dunia kosmik, kamu ingin menghentikan kaisar ini hanya dengan kekuatan jiwamu? Kata Kaisar Si Huang. Dia mencibir. Kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi meteorit hitam di kehampaan, dan kekuatan yang mengandung atmosfer kuno dunia bawah muncul. Meteorit hitam itu jatuh menghantam keras pertahanan jiwa Molly, dan hanya satu dalam sekejap terdengar suara klik dan pertahanan jiwa Molly langsung terkoyak, dirobek dengan parah oleh Kaisar Si Huang. Dengan suara ledakan, jiwa Kaisar Si Huang menghantam lautan jiwa Molly. Hahaha, Kaisar ini tidak pernah merebut tubuh orang dari dunia yang, jadi itu pasti penuh dengan kekuatan. Ah, kamu, mengapa lautan jiwamu begitu banyak emosi negatif? Tidak, kamu jelas dari dunia kosmik. Mengapa jiwamu lebih bermusuhan daripada jiwa kultivator dunia bawah? Tidak. Kehendak kacau yang menyerbu dengan kuat. Kaisar Si Huang meraung sedih di dalamnya, karena hanya dalam sepersekian detik, napas bercampur di lautan jiwa Molly yang hampir menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Jika bukan karena dia adalah Kaisar Si Huang, jiwanya yang stabil, dia mungkin telah terkikis oleh lautan jiwa Molly. Persepsinya lalu menyapu ke kedalaman lautan jiwa Molly dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Apakah ini benar-benar lautan jiwa makhluk hidup? Kata Kaisar Si Huang. Di lautan pikiran dan jiwa yang seperti jurang, emosi negatif ada di mana-mana, termasuk kekerasan, kemarahan, keengganan, keluhan, depresi, juga yang lainnya. Semua jenis emosi negatif melonjak. Napas yang bercampur bahkan lebih menakutkan daripada semua lautan jiwa yang pernah dilihat oleh Kaisar Si Huang. Selain itu, di lautan jiwa Molly, Kaisar Si Huang juga merasakan banyak pecahan jiwa. Pecahan jiwa ini melolong seperti hantu, dan banyak-banyak wajah-wajah menyedihkan yang muncul, berteriak dengan ganas, dan ada jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti suara ajaib yang menusuk telinga itu terus menembus ke dalam pikirannya. Orang gila, berapa banyak jiwa yang telah ditelan oleh orang ini? Kata Kaisar Si Huang. Dia menjadi ketakutan, ekspresinya ngeri. Meskipun kekuatan gaib yang melahap itu menakutkan, bahkan dapat menelan jiwa, tetapi setiap kali jiwa seseorang ditelan, terlepas dari kekuatan jiwa, itu akan menyatu. Selain itu, pasti ada sedikit kebencian dari orang yang ditelan, dan pecahan-pecahan obsesi ini tidak akan hilang dalam waktu singkat dan akan tetap berada di dalam kekuatan jiwa. Tidak apa-apa jika Anda hanya melahap satu atau dua orang kuat. Diberi waktu yang cukup, pecahan-pecahan jiwa ini akan dimurnikan cepat atau lambat. Akan tetapi pada saat ini ada terlalu banyak pecahan jiwa di dalam pikiran Molly. Obsesi, kebencian, itu melolong siang dan malam di lautan jiwa orang ini. Bagaimana orang ini bisa menanggung rasa sakit seperti itu? Gila, ini hanyalah orang gila. Kata Kaisar Si Huang. Dia awalnya mengira bahwa lautan jiwa Molly dari dunia kosmik atau yang itu adalah tempat yang damai dan murni. Akan tetapi setelah bergegas masuk, dia menyadari dengan ngeri bahwa ini bukanlah tempat yang murni. Ini hanyalah gua ajaib, sebuah gua tempat semua iblis bertindak sebagai iblis. Sialan, jika Kaisar ini merebut lautan jiwa orang ini, maka mungkin akan tidak bisa bertahan lama. Untaian jiwa ini akan runtuh dalam kekacauan orang gila ini. Kata Kaisar Si Huang. Dia ketakutan dan marah. Jika dia bisa, dia ingin berbalik dan pergi. Tidak hanya tidak berguna untuk mengambil tubuh seperti ini, tetapi itu juga akan mempengaruhi pikiran aslinya sendiri dan merusak pondasi daunnya. Akan tetapi dalam situasi saat ini,
Kaisar Si Huang masih tidak dapat menyesalinya, karena jika dia tidak dapat mengambil alih tubuh Molly, maka jiwanya pasti akan menjadi piala bagi lawan dan akan ditelan oleh lawan. Tidak masalah. Sialan, aku harus menyelesaikan keputusan yang telah kubuat, kata Kaisar Si Huang. Dia hendak menangis, matanya galak, dan dia langsung menyerbu ke inti jiwa Molly tanpa memperdulikan halangannya. Situasinya saat ini belum lagi jiwa merebut Molly. Bahkan jika ada setumpuk kotoran di depannya, maka dia hanya bisa menahan hidungnya. Boom! Kaisar Si Huang merajalela di lautan jiwa Molly, dan sekilas dia melihat inti jiwa di kedalaman lautan jiwa Molly. Di bawah keganasan itu, jiwa Kaisar Si Huang langsung menyerbu ke inti jiwanya. Hahaha, berhasil, kata Kaisar Si Huang. Dia tiba-tiba meraung. Selama dirinya bisa menduduki inti jiwa Molly, maka dia bisa menelan kesadaran Molly sedikit demi sedikit dan akan sepenuhnya mengendalikan lautan jiwanya. Namun sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba, boom! Pada saat dia akan menduduki inti jiwa ini, tiba-tiba energi iblis yang mengerikan melonjak langsung di lautan jiwa di sekitarnya. Dan ini berubah menjadi formasi besar bergegas menuju Kaisar Si Huang dalam sekejap. Sepotong inti jiwa yang disegel, boom! Aura kuat dari dunia kosmik menyebabkan rasa sakit yang parah di jiwa Kaisar Si Huang secara instan. Tidak mungkin. Kaisar ini telah menduduki inti jiwamu. Mengapa kamu bisa memobilisasi kekuatan di lautan jiwamu? Kata Kaisar Si Huang. Dia tampak terkejut dan meraung. Ini sama sekali tidak masuk akal. Menempati jiwaku, lihat siapa yang kamu tempati. Pada saat ini suara Molly yang ganas dan gila tiba-tiba terdengar, dan dengan suara yang keras lautan jiwa mendidih, dan inti jiwa Molly tiba-tiba muncul di langit seperti jantung ras iblis yang berdetak kencang, berdebar, memancarkan energi iblis yang tak ada habisnya. Aliran ki yang mengerikan dengan gila berkumpul di sekitar inti jiwa Molly, dikombinasikan dengan energi iblis untuk secara sembrono menekan inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang. Ledakan. Jiwa Kaisar Si Huang langsung kesakitan dan dia berteriak dengan menyedihkan. Jiwanya terkorosi hebat di bawah aura dunia kosmik dan asap hitam mengepul keluar. Tidak, kekuatan jiwanya menghilang. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa kamu memiliki dua inti jiwa? Kata Kaisar Si Huang. Dia meraung. Dia tidak dapat mengerti ini. Dua inti jiwa. Cobalah, apakah inti jiwa yang kamu tempati dapat memobilisasi kekuatan jiwaku? Dan bagaimana dengan Kaisar? Dasar bodoh, kata Molly. Dia mencibir berkata dengan nada yang meremehkan. Apa artinya itu? Kaisar Si Huang ketakutan dan marah. Dia melihat ke bawah ke inti jiwa tempat dia berada saat ini, dan tiba-tiba mencoba memobilisasi kekuatan lautan jiwa di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwa di sekitarnya sama sekali. Ini bukanlah inti jiwa milikmu. Lalu milik siapakah ini? Kata Kaisar Si Huang. Tepat ketika Kaisar Si Huang ketakutan dan marah, sebuah suara tiba-tiba keluar dari inti jiwanya. Sialan, kamu sangat bodoh. Kamu seorang kaisar, kamu benar-benar menggunakan inti jiwa leluhur ini sebagai umpan. Aku akan menidurimu, generasi ke-18mu. Suara yang membawa kemarahan yang tak berujung terdengar. Suara ini keluar dari inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang. Dia penuh dengan kebencian. Dan tentu saja itu adalah suara leluhur Iblis Luo. Inti jiwa ini sama sekali bukan milik Molly, tetapi milik leluhur Iblis Luo yang tersembunyi di tubuh Molly. Molly menyamarkannya sebagai inti jiwanya sendiri dan sengaja membiarkan Kaisar Si Huang untuk menempatinya, untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Namun hal itu sangat menyakitkan bagi leluhur Iblis Luo. Asal jiwanya ditekan dengan kuat oleh aura Kaisar Si Huang, dan dia menyusut ke sudut dengan retakan melonjak di tubuhnya, siap meledak kapan saja. Kaisar Si Huang ketakutan di dalam hatinya. Boom, dia benar-benar menempati inti jiwa yang salah. Apa-apaan ini? Dan ketika dia ketakutan dan marah, Molly sudah masih dengan santai dan elegan berbicara dengan inti jiwa yang ditempatinya. Dengarkan saja, dia tersenyum dan berkata, hahaha,
Lelur Bisluwo, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk membiarkanmu mengalami aura jiwa tingkat kaisar terlebih dahulu. Dan ini akan sangat bermanfaat bagimu untuk menerobos ranah kaisar agung di masa depan. Kata Molly. Hah, Molly, kamu adalah Molly. Mengapa kamu tidak mengambil saja manfaat ini untuk dirimu sendiri? Kata Lelur Bisluwo, dia meraung. Seberapa mengerikankah jiwa dari Kaisar Si Huang? Hanya menempati jiwa, sumber jiwa Lelur Bisluwo akan terus runtuh dan itu akan bisa meledak kapan saja. Apakah orang ini temanmu? Kata Kaisar Si Huang, matanya bersinar, ekspresinya ganas. Dan dia tiba-tiba bergerak. Meskipun dirinya menempati inti jiwa yang salah, namun karena Lelur Bisluwo bisa berada di lautan jiwa Molly, maka hubungan antara keduanya pasti luar biasa. Jika dia menggunakan jiwa orang ini untuk mengancam Molly, maka... Namun sebelum pikirannya bisa jatuh, Molly sudah melihat rencananya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dan raut wajahnya langsung menjadi sangat tegas. Teman, Kaisar Si Huang, kamu juga ahli kuat setingkat Kaisar Agung. Mengapa kamu begitu naif? Yang kuat itu hidup, tetapi mereka yang berjuang itu hidup. Itu tidak akan ada. Mereka hanya memiliki kepentingan satu sama lain. Bagaimana itu bisa disebut teman? Mati. Sebelum kata-kata itu jatuh, Molly tiba-tiba membangkitkan energi iblis yang tak ada habisnya di dunia sekitar. Boom. Energi iblis dunia kosmik yang menakutkan dengan kejam menekan inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang untuk memusnahkannya dan juga Lelur Bisluwo secara bersama-sama. Sialan, bajingan ini benar-benar membunuh orang-orangnya sendiri. Kata Kaisar Si Huang melihat bahwa Molly tidak peduli dengan inti jiwa milik Lelur Bisluwo yang ditempatinya dan malah menyerangnya secara langsung dengan ganas. Kaisar Si Huang terkejut dan marah. Orang ini benar-benar sungguhan. Apakah masih ada kemanusiaan? Apakah kamu masih punya perasaan? Bajingan, keluarlah. Tatapan mata Kaisar Si Huang yang ganas melintas di kedalaman matanya dan dia meraung. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk membunuh leluhur Iblis Luwo. Dan hal yang paling mendesak baginya adalah memanfaatkan kesempatan terakhir dari serangan balik lalu melarikan diri dari inti jiwa ini sesegera mungkin. Boom, diiringi oleh raungan marah dari Kaisar Si Huang. Napas jiwa yang mengerikan hendak menyembur keluar dari inti jiwa leluhur Iblis Luwo. Persetan, inti jiwa leluhur ini juga bisa kamu naiki dan pergi kapanpun kamu mau. Apa pendapatmu tentang leluhur ini? Kata leluhur Iblis Luwo. Dia mengutuk dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatannya sendiri. Hanya untuk melihat inti jiwa meledak dengan cahaya ilahi dan dengan cepat menghalangi Kaisar Si Huang. Kaisar Agung Si Huang sangat marah. Dia berada dalam bencana yang mengerikan dan berani menghadapinya dengan segala macam omong kosong. Sampah, keluar! Dengan teriakan yang keras, Kaisar Si Huang dengan paksa menerobos penghalang inti jiwa Lelur Bisluwo. Dan pada saat dia baru saja keluar dari inti jiwa itu, tiba-tiba serangan Molly telah turun dengan keras padanya. Boom! Seluruh lautan jiwa langsung mendidih dalam raungan yang keras. Separuh jiwa Kaisar Si Huang langsung terguncang. Sementara sisa serangan menghantam inti jiwa di bawahnya dengan kejam. Dengan suara yang keras, Lelur Bisluwo menjerit. Dan inti jiwanya terempas keluar. Pada saat yang sama, di saat terbang keluar, ada suara meledak. Inti jiwa hancur di tempat dan langsung dipenuhi luka. Dengan ratusan lubang nampak bobrok. Hampir saja, kata Kaisar Si Huang. Dia menatap ngeri ke inti jiwa Lelur Bisluwo yang hampir meledak. Orang ini benar-benar datang sungguhan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, jiwanya yang tersisa akan rusak parah dan dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya dirinya tegas. Begitu pikirannya muncul di benaknya, dia melihat bahwa dengan suara mendesing setelah inti jiwa Lelur Bisluwo hancur melarikan diri ke dalaman lautan jiwa. Ia melesat keluar dari pengepungan lautan jiwa Molly dan bersembunyi di lautan roh sihir yang paling dalam. Kaisar Si Huang tertegun, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Tidak mungkin. Dan pada saat ini suara putus asa terdengar langsung dari kedalaman lautan jiwa di bawah Lelur Bisluwo. Sialan, Molly, aku sangat bodoh. Kamu sangat serius sebelumnya. Kata Lelur Bisluwo, nampak dia mengumpat dengan marah. Melihat jiwanya yang bobrok, dia hampir menangis. Sedikit saja, hampir saja dia benar-benar meledak. Sementara Molly melayang di udara, mencibir dan berkata,
Jika kamu tidak melakukannya dengan lebih jujur, bagaimana kamu bisa membodohi orang ini? Kata Molly. Dia menatap tajam ke arah Kaisar Si Huang yang berada di bawah. Garis keturunan Raja Iblis, bangkitlah! Dia meraung dan boom. Dalam sekejap seluruh lautan jiwa Molly tiba-tiba berguncang dan energi iblis hitam darah mengembara di kehampaan langsung berubah menjadi formasi berwarna darah yang mengerikan, terbungkus dari dimensi atas dan bawah, memenjarakan Kaisar Si Huang sampai mati di sini. Pada saat ini Kaisar Si Huang seperti seorang pengembara yang kesepian dan tak berdaya di kehampaan ini dan dipenjara dengan kuat di dunia ini. Kalian berdua sebenarnya berakting apa-apaan ini? Kata Kaisar Si Huang, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Jika dia tidak mengerti saat ini, jika dia telah ditipu sebelumnya, maka dia terlalu bodoh. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kata Kaisar Si Huang, dia hampir menjadi gila karena marah, dan aura jiwa yang mengerikan melonjak ke segala arah. Namun Molly mencibir dan dengan sebuah ledakan, energi iblis yang tak berujung turun dengan kuat mengikat jiwa sisa dari Kaisar Si Huang, dan tiba-tiba kekuatan melahap yang mengerikan datang. Kaisar Si Huang merasa ngeri mendapati bahwa jiwanya melemah sedikit demi sedikit. Tidak, bocah, apakah kamu pikir kamu pasti akan menang? Kata Kaisar Si Huang. Kebiadaban melintas di kedalaman matanya. Dia menatap Molly dengan goyangan sosoknya. Dia menyerang dengan ganas ke arah jiwa inti Molly. Kaisar ini bertarung denganmu. Di tengah raungan yang ganas, jiwa Kaisar Si Huang menghilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada akhirnya, sedikit aura seperti pedang tajam menahan banyak rintangan dan menusuk dengan ganas ke inti jiwa Molly. Duar. Inti jiwa Molly pun seketika bergetar hebat. Tidak, Molly. Leluhur Bisluo nampak terkejut langsung berteriak dengan marah. Meskipun hanya ada jejak terakhir dari sisa jiwa Kaisar Si Huang yang tersisa, bagaimanapun juga itu adalah jiwa tingkat Kaisar. Bisakah Molly menghentikannya? Leluhur Bisluo yang telah mengalami kekuatan jiwa sisa Kaisar Si Huang sebelumnya, dia sangat memahami betapa mengerikannya jiwa sisa dari Kaisar Si Huang. Di inti jiwa Molly nampak bergetar hebat dan raungan hebat terpancar, membawa rasa sakit yang tak berujung. Tetapi dalam raungan yang menyakitkan itu ada sedikit kegilaan, sedikit kegembiraan, dan sedikit kegilaan. Jika kamu ingin mengambil tubuhku, apakah itu terserah padamu? Kata Molly mengangkat kepala ke langit dan meraung marah. Aku, Molly, bangkit dari benua Tianwu. Butuh kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk bisa sampai ke tempat ini saat ini. Bagaimana bisa aku menjadi gaun pengantin bagi orang lain dan diambil alih oleh orang lain? Tidak. Duar. Seketika dampak yang mengerikan ditransmisikan dari inti jiwa Molly, dan energi iblis yang mengepul mengaduk memusnahkan sisa jiwa Kaisar Si Huang sedikit demi sedikit, seperti siksaan. Tidak, mengapa? Aku adalah Kaisar Agung dunia bawah. Mengapa aku tidak bisa mengambil ahli transendensi kecil dari dunia kosmik sepertimu? Kata Kaisar Si Huang. Dia merasa tidak berdamai. Dia berteriak dengan sedih, sementara ekspresi Molly ganas. Matanya merah terbuka lebar. Ahli transenden yang kecil, itu konyol. Aku adalah orang yang telah selamat dari 9 kali reinkarnasi. Dan aku adalah kesombongan tertinggi di dunia. Aku tidak akan dimusnahkan olehmu. Kamu, sisa jiwa Kaisar Agung yang kecil, juga harus senang mati untukku. Duar. Di tengah gemuruh Molly, jiwa Kaisar Si Huang menjerit dengan menyedihkan, dan seluruh jiwa sisanya langsung musnah dan menghilang. Napas jiwa yang kuat dari tingkat Kaisar Agung kehilangan pemiliknya, dan segera menghilang di lautan jiwa Molly, dan dengan cepat memperluas lautan jiwa Molly. Leluhur Iblis Luo, ini untukmu, kata Molly. Dia melihat ke kedalaman lautan jiwanya. Leluhur Iblis Luo yang terluka parah nampak di sana, mengangkat tangannya, dan napas jiwa Kaisar yang kuat mengalir ke inti jiwanya dalam sekejap. Boom. Inti jiwa leluhur Iblis Luo yang awalnya terluka parah dan akan hancur pun langsung pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan aura di dalamnya juga meningkat pesat, membengkak secara tiba-tiba.